Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Anissa Maharani, NIM 1906112505 dari kelas Agroteknologi C. Di sini saya akan melakukan percobaan yang berjudul imbibisi pada kacang hijau. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian dan proses dari imbibisi. Menurut Suradinata, imbibisi adalah penyerapan air atau absorpsi oleh benda-benda padat atau agak padat karena benda-benda tersebut mempunyai zat penyusun dari bahan yang berupa koloid. Zat tersebut mengembang setelah menyerap air. Air yang terserap merupakan air imbibisi. Pada peristiwa tersebut, molekul-molekul air terikat di antara molekul-molekul dinding sel yang mengakibatkan plasma sel mengembang. Imbibisi dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor yang pertama yaitu temperatur, dan faktor yang kedua pengaruh osmosis senyawa yang diimbibisi. Pada temperatur tidak mempengaruhi kecepatan imbibisi, tetapi pada potensi osmosis dapat mempengaruhi kedua-duanya. Menurut tim dosen UPI, ada dua kondisi yang diperlukan untuk terjadinya imbibisi. Yang pertama, adanya gradien potensial air antara permukaan absorban dengan senyawa yang diimbibisi, dan yang kedua adanya afinitas antara komponen absorban dengan senyawa yang diimbibisi. Untuk mendapatkan selisih ketinggian air, maka digunakan rumus ketinggian air awal dikurang ketinggian air akhir. Pada sampel 1 yaitu 0,9 cm, pada sampel 2 yaitu 0,8 cm, pada sampel 3 yaitu 0,8 cm, dan pada sampel 4 yaitu 0,9 cm. Berdasarkan data yang didapat dari setiap sampel percobaan setelah perendaman kacang hijau selama 30 menit, maka dapat diketahui besar kecepatan imbibisi dan selisih awal dan akhir setelah biji menyerap air sebagai kemampuan biji dalam potensial imbibisi. Seperti yang dijelaskan pada jurnal Imbibisi pada Perkecambahan Benih, Pengaruh Kadar Air Media Terhadap Imbibisi Air oleh Unzila Ila Ika Dwi Sukma Dewi. Air berpengaruh terhadap tumbuhan karena fungsinya dalam metabolisme sangat besar.
Selain menentukan turgo sel sebelum membelah atau membesar, air juga akan menentukan kecepatan interaksi biokimia dalam sel. Berubahnya kadar air akan mempengaruhi kadar hormon di dalam tubuh tumbuhan. Air yang masuk ke dalam biji akan mengaktifkan enzim-enzim yang ada di dalam biji, yang sangat membantu dalam proses pembentukan energi yang ditransfer ke bagian embryonic acid untuk membantu proses terjadinya perkecambahan biji. Imbibisi air menyebabkan embrio di bawah kulit benih akan terhidrasi membentuk enzim. Banyaknya air yang dihisap selama proses imbibisi umumnya kecil, cepat, dan tidak boleh lebih dari 2-3 kali besar kering dari biji. Seperti yang dijelaskan dalam jurnal Laju Imbibisi 2 Tipe Benih oleh Siska Pramudia Anggraini. Dalam jurnal Pengaruh Alelokimia Ekstrak Tanaman Padi, Ariza Sativa L. terhadap perkecambahan dan perkembangan kecambah kedelai. Itu menjelaskan bahwa air berperan untuk melunakkan selaput benih sehingga memungkinkan embrio membengkak dan tumbuh menembusnya. Dan selain itu, air juga merupakan media untuk pertukaran gas sehingga benih memperoleh pasukan oksigen. Imbibisi adalah peristiwa penyerapan air oleh permukaan zat-zat hidrofilik seperti protein, pati, selulosa, agar-agar, gelatin, liat, dan lainnya yang menyebabkan zat tersebut dapat mengembang setelah menyerap air. Kemampuan untuk menyerap air, misalnya pada biji, biasa disebut dengan potensial imbibisi dan prosesnya disebut dengan imbibisi. Tingkat imbibisi yang terjadi dipengaruhi oleh komposisi benih, impermeabilitas, lapisan luar benih, dan ketersediaan air. Ketersediaan air untuk imbibisi tergantung pada potensial air sel. Potensial air sel tersebut merupakan hasil dari 3 potensial, yaitu tekanan matriks dinding sel, konsentrasi osmosis sel, dan tekanan turgo sel. Seperti yang dijelaskan dalam jurnal Imbibisi Benih Mati dan Hidup pada Benih Jagung, Zemes, dan Kacang Tanah Arachis hypogea oleh Anggara Ista Putra. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi proses imbibisi, yaitu penyerapan air oleh imbibisi. Karena semua kacang hijau yang dimasukkan ke dalam sampel mengalami pengurangan air, yang mana hal tersebut terjadi karena air masuk ke dalam biji kacang hijau yang akan menyebabkan terjadinya proses perkecambahan. Baiklah, itulah hasil praktikum 1, yaitu imbibisi air pada kacang hijau. Terima kasih kepada Kakak Kurotan Ayun dan Kakak Clara Aprilia selaku asisten yang telah membimbing pada mata kuliah fisiologi tumbuhan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam laporan ini. Maka dari itu, saya mengharapkan kritik dan sarannya agar kedepannya lebih baik lagi. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.